Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CMA, Cost Minimization Analysis. Ya, jadi Cost Minimization Analysis ini adalah salah satu metode evaluasi farmakoekonomi yang sering digunakan untuk membuat atau menentukan suatu pilihan obat mana yang lebih murah atau obat mana yang nantinya akan dipilih. Secara definisi, jadi cost minimization analysis ini adalah tipe analisis yang mengevaluasi dua atau lebih perlakuan atau intervensi, di mana outcome-nya diasumsikan ekuivalen. Ya, jadi outcome-nya itu mirip begitu. Dan biaya yang berkaitan dengan tiap intervensi itu dievaluasi kemudian dibandingkan. Jadi pada tipe CMA ini dianggap outcome-nya itu ekuivalen. Baik outcome klinisnya atau kejadian efek sampingnya itu mirip begitu. Kemudian nanti dicari biaya yang lebih rendah. CMA ini hanya dilakukan jika terdapat bukti untuk menilai bahwa outcome-nya itu sama atau mirip. Ya, jadi sudah ada bukti jurnal atau apa begitu ya yang menunjukkan bahwa kedua obat tersebut atau kedua intervensi tersebut memiliki outcome yang sama. Misalnya saja membandingkan antara obat generik dan obat paten yang ekuivalen ya, BABE-nya itu ekuivalen, kemudian dibandingkan biaya obatnya, kemudian keputusan itu diambil obat mana yang lebih murah, jadi itu yang lebih dipilih ya, karena tadi ekuivalen outcome-nya, baik efektivitas maupun efek sampingnya. Nah, tinggal kita pilih mana yang lebih murah ya. Kalau efeknya sama atau outcome-nya itu ekuivalen ya tinggal dipilih yang paling murah. Namun untuk tipe analisis ini ada kelemahannya, jadi jarang sekali obat-obat itu yang outcome-nya mirip. Ya, jadi mungkin ada beberapa perbedaan, mungkin efikasinya yang sedikit berbeda ya, kemudian atau efek sampingnya yang berbeda. Nah, itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu outcome-nya ekuivalen. Sebagai contoh untuk tipe evaluasi farmakoekonomi untuk jenis yang cost minimization analysis adalah di jurnal berikut ya. Ini Indian Journal, dari Indian Journal ya, dipublish tahun 2018. Ya, judulnya adalah Pharmacoeconomic Evaluation Cost Minimization Analysis of Anti-Diabetic Therapy in Gujarat. Ya, jadi di sini di India ini dia melihat ya persepan antara metformin dengan sitagliptin ya. Jadi di India itu beredar beberapa jenis brand dari metformin ya, seperti Glicomat, Glycipage dan Forson ya sebagai brand dari metformin, kemudian Januvia dan Zeta ya, ini sebagai brand dari sitagliptin. Nah, di sini peneliti melihat ya di lab secara efektivitas ya. Nah, di sini secara bioequivalence-nya ya dilihat di lab bahwa metformin ya, Glicomat ini 100%, Glycipage itu 99,24%, Forson itu 98,95% dan sitagliptinnya 100 ya, yang Januvia dan Zeta itu 102,43% ya. Jadi ini bioequivalennya itu ekuivalen ya, sama ya antara 98 ke 102 gitu ya. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa dia memiliki outcome atau bioequivalennya yang ekuivalen gitu. Nah, kemudian dilihat ya harganya
Ya, jadi variasi harga dari metformin itu sekitar 94,83%, sementara sitagliptinnya itu 175,5%. Ya, jadi dari sini dapat dilihat ya bahwa metformin ini ya lebih murah ya, lebih cost saving dibandingkan dengan sitagliptin. Ya. Untuk terapi anti diabetik di Gujarat ya. Tadi syaratnya adalah outcome-nya itu ekuivalen gitu ya. Kemudian dicari harga yang lebih murah. Contoh yang kedua ya, ini di sini ada terapi obat A dan terapi obat B ya. Kemudian dihitung dengan apa biaya-biaya yang muncul dari terapi tersebut ya. Jadi misalnya dari harga obatnya ya, kalau obat A itu $8, obat B $15. Kemudian farmasi salary-nya kalau obat A $2,5, obat B-nya $1,5 gitu. Kemudian kalau nursing salary-nya obat A 2,5, obat B-nya 2. Kemudian supplies ya, barang-barang habis pakainya itu kalau obat A 9, kalau obat B 2,25. Kemudian biaya labnya ya, mungkin obat A ini membutuhkan banyak pengukuran begitu ya. Jadi dia 4, kemudian obat B 1 ya. Sehingga setelah ditotal adalah biaya obat A itu $26 dan biaya obat B itu $21,75 ya. Dari sini terlihat ya, untuk obat B meskipun harga obatnya sendiri itu lebih mahal ya, 8 dibandingkan dengan 15 ya. Itu lebih mahal obat B, namun ketika dihitung dengan biaya-biaya lain yang menyertai, ternyata obat B ini total cost-nya lebih murah. Ya, lebih murah sekitar 4-5 dolar begitu. Ya. Jadi meskipun ya harga obat itu kalau meskipun mahal, tetapi total biaya yang dikeluarkan itu obat B ini jauh lebih murah. Ya. Jadi kesimpulannya yang lebih cost saving adalah yang obat B karena total cost-nya itu lebih rendah. Jadi yang terpilih adalah obat B. Ya, ini contoh berikutnya ya. Jadi kita mau membandingkan 3 obat, ampicillin 500 mg, ceftriaxone 1 gram, gentamisin 80 mg. Ya, ini kita anggap outcome-nya itu ekuivalen. Di sini ada harga obatnya per filenya atau ampicillin itu 1, ceftriaxone 8 dan gentamisin 3. Ya, di sini dilihat bahwa si ceftriaxone ini harganya paling mahal gitu ya. Tetapi belum kita lihat nih, mana sih yang paling murah di antara ketiga obat tersebut. Nah, kemudian dosis per harinya ya, itu ampicillin itu harus disuntikkan 4 kali, sementara ceftriaxone itu cukup 1 kali dan kalau gentamisin itu 3 kali. Ya, sehingga biayanya kalau si ampicillin berarti 4 kali $4 ya. Kalau ceftriaxone 1 kali $8 dan gentamisinnya 3 kali $2. Nah, kemudian nursing salary ya. Jadi per injeksinya itu 0,75. Ya, jadi kita kalikan ya, tadi karena 4 kali sehari jadi 4 kali 0,75 jadinya 3, kemudian 1 kali 0,75 hasilnya 1, kalau gentamisinnya 3 kali 0,75 ya. Kemudian peralatan IV set ya, itu $1 ya per set ya. Kalau ceftriaxone ini karena dia pakai IV set nggak pakai siring, jadi dia pakai 1 itu ya. Sementara yang ampicillin dan gentamisin itu membutuhkan siring dan jarum ya. Jadi kita kalikan saja 4 kali 0,5 ya, yang gentamisin 3 kali 0,5. Kemudian laboratory testnya ya, ampicillin dan ceftriaxone sama-sama $2, sementara gentamisin dia butuh tes lab
lanjutan begitu ya. Jadi mungkin 2 kali tes jadinya $4. Sehingga total untuk biaya ya, per harinya pada penggunaan ampicillin adalah $11, ceftriaxonnya $11,75 dan gentamicin-nya $13,75. Nah, apabila dihitung 3.000 treatment per hari ya dalam 1 tahun gitu ya, tinggal dikalikan 3.000 harinya tadi sehingga total biaya obatnya ya untuk masing-masing obat ampicillin, ceftriaxone maupun gentamicin adalah $33.000, $35.250 dan $41.250 ya. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya yang paling murah ya, yang lebih cost saving adalah yang ampicillin ya karena dia paling kecil ya 33.000 untuk 1 tahun ya. Jadi yang terpilih di antara ketiga obat ini adalah ampicillin 500 mg. Kemudian ini ada contoh ya untuk bisa dibuat latihan ya. Jadi yang pertama adalah kita mau melihat obat A dan obat B ya yang sama-sama golongan antibiotik cefalosporin generasi ketiga. Ya, jadi di sini kita mau membandingkan obat A dan obat B tersebut ya. Beberapa penelitian melaporkan bahwa kedua obat tersebut memiliki efikasi dan keamanan yang ekuivalen. Ya. Sebagai farmasis klinik ya yang masuk ke dalam tim penyakit infeksi, Anda diminta untuk memberikan rekomendasi alternatif yang terbaik. Ya, jadi diminta untuk memilih obat apa, obat B sih yang lebih cost saving begitu ya. Karena dilihat bahwa dia memiliki efikasi dan keamanan yang ekuivalen. Berikut datanya, jadi ada biaya obat A dan obat B ya. Jadi harga obatnya itu $7 per dosis untuk obat A dan obat B $16 per dosis. Kemudian regimen dosisnya itu obat A itu 4 kali sehari. Ya, jadi nanti tinggal biaya obatnya berarti dikalikan ya, 7 kali 4 begitu ya. Kemudian obat B-nya itu 2 kali sehari. Jadi total biaya untuk obatnya adalah 16 kali 2. Nah, kemudian kita juga harus melihat di sini ada biaya untuk penyiapan ya. Biaya untuk penyiapan ya, kita gajinya untuk farmasisnya adalah $30 per jam. Ya, di sini obat A ini butuh setiap kali penyiapan itu 9 menit ya, sehingga kalau 4 kali sehari berarti 4 kali 9, 36 menit. Ya, kalau 36 menit itu berapa dolar ya? Kalau $1 itu $30. Ya, kalau sejamnya itu $30. Nah, nanti kalau 36 menit itu berapa? Ya, nanti dihitung. Kemudian yang untuk obat B itu penyiapannya adalah 2 menit ya, cepat ya sekali penyiapan dan 2 kali sehari saja. Jadi butuh waktu penyiapannya 4 menit ya dalam sehari. Ya, sehingga nanti 4 menit itu kalau 1 jamnya itu $30, 4 menit berapa? Ya, 4 per 60 gitu ya, kali $30. Nah, nanti kemudian dijumlahkan sehingga bisa dipilih obat mana yang lebih cost saving atau lebih murah. Ya, nanti dijawab ya, nomor 1, metode analisis apa yang digunakan? Ya, coba dijawab. Ya, kemudian kategori obat apa, kategori biaya apa saja yang digunakan? Ya, apakah biaya langsung, biaya medis, atau biaya apa begitu? Outcome-nya yang dilihat apa? Kemudian hitung total cost dari masing-masing obat ya. Nanti silahkan dihitung sehingga kita bisa tahu obat mana yang lebih cost saving, obat A atau obat B. Sehingga kita bisa merekomendasikan obat tersebut sebagai alternatif terapinya. Jadi berdasarkan definisi dan langkah-langkah tadi yang sudah kita pelajari, disertai dengan contoh-contoh yang ada, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk cost minimization analysis, ya, tipe farmakoekonomi yang tipe evaluasi farmakoekonomi yang pertama,
Ini CMA ini membandingkan total biaya dari 2 atau lebih perlakuan ya. Jadi membandingkan biaya dari beberapa perlakuan ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya dan seterusnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa perlakuan-perlakuan tersebut memiliki outcome yang identik atau yang ekuivalen dalam populasi yang sama. Baik itu efikasinya maupun efek sampingnya. Kemudian CMA memfokuskan pada penentuan obat dan biaya, penentuan obat mana yang biaya per harinya paling murah. Ya, jadi dari tadi perhitungan biayanya ya, total cost-nya, dilihat mana yang lebih murah, mana yang lebih cost saving. Artinya itu yang kita rekomendasikan untuk dipilih ya. Jadi outcome-nya sama, ya tinggal pilih yang paling murah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi cost minimization analysis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di materi evaluasi farmakoekonomi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.